Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi pengembangan SDM. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rindu Aditama, NIM 2018-11155. Yang kedua ada Tisati Wakida, NIM 2018-11431. Yang ketiga ada Muhammad Irfan, NIM 2018-11438. Dan yang terakhir ada Daniel Setia Prihandana, NIM 2018-11441. Pengertian dari SDM atau pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha sangat penting dan dibutuhkan untuk daya bersaing dalam kancah perdagangan atau persaingan internasional. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menangani beragam jenis tugas dan menerapkan kemampuan karyawan mengenai beragam jenis tugas, menerapkan kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada. Tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM itu ada 6. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Yang ketiga, memastikan semua berjalan efisien. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, menciptakan moral karyawan atau manusiawi. Yang keenam, menaikkan balas jasa. Seterusnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, tujuan pengembangan SDM dapat diartikan 1. Dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Yang bisa diartikan produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula. Hasil banyak, keuntungan berlipat. Harapannya, setiap hari produktivitas semua karyawan tinggi. Untuk mendapatkannya, maka harus ada suntikan kinerja dari perusahaan lewat pengembangan SDM. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Salah itu wajar, namun bagi perusahaan, sebuah kesalahan dalam pekerjaan yang mengakibatkan rusaknya produk tentu menjadi kerugian besar. Jika terjadi berkali-kali akan menimbulkan masalah besar. Hal itu menandakan karyawan yang mengerjakan tidak handal atau sedang bermasalah. Yang ketiga, memastikan semua berjalan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih mengerjakan sesuatu hingga sempurna, namun jika pengerjaannya lambat, maka tugas yang lain tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, SDM melatih karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil dan efisien. Tujuan pengembangan SDM yang keempat yaitu meningkatkan sikap kepemimpinan. Pada hakikatnya setiap manusia merupakan seorang pemimpin, ya paling tidak untuk dirinya sendiri. Namun tidak semua orang atau karyawan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi jika orang atau karyawan tersebut memiliki sifat yang kurang tegas atau kurang bijaksana memimpin karyawan yang lain. Pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan sikap kepemimpinan. Ada beberapa atau serangkaian kegiatan yang akan membuat karyawan mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa leadership atau kepemimpinan membuat para karyawan tahu seberapa besar porsi dalam pekerjaannya. Karyawan juga harus mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Karyawan harus mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Jiwa itulah yang berusaha ditumbuhkan lewat pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang kelima, menciptakan moral karyawan atau manusia. Moral yang baik merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang karyawan. Seperti salah satunya yaitu dalam kejujuran, rendah hati, mau bekerjasama dengan orang lain, dan dapat menjadi panutan bagi karyawan yang lain. Kejujuran itu juga penting. Jika karyawan pura-pura sudah mengerjakan tugas tapi sebenarnya belum, nah itu seperti itu salah satu kesalahan yang diterapkan dalam kejujuran. Kejujuran juga merupakan barang yang mahal yang harus dipupuk oleh setiap karyawan, karena banyak dari perusahaan di luar sana yang hancur karena ketidakjujuran seorang karyawan.
Jika modal karyawan baik, maka lingkungan kerja atau suasana kerja pun akan berjalan dengan nyaman dan kondusif. Setiap karyawan juga wajib untuk saling menghargai serta mendukung satu sama lain, sehingga suasana kerja pun akan terasa menyenangkan. Suasana yang menyenangkan tentunya akan berimbas pada etos kerja. Selalu merasa senang setiap menyelesaikan tugas akan berimbas kepada baiknya hasil pekerjaan dan produktivitas perusahaan. Yang ketujuh, menaikkan balas jasa. Ketika pengembangan SDM dilakukan, maka kualitas pekerja akan semakin baik. Imbasnya atau dampaknya juga upaya balas jasa yang dilakukan akan baik. Selanjutnya yaitu tentang prinsip pengembangan SDM. Yang pertama, adanya dorongan motivasi dari trainer, misalnya persiapan transfer atau promosi. Yang kedua, adanya laporan kemajuan program report. Yang ketiga, adanya penguatan reinforcement. Yang keempat, adanya partisipasi aktif dari trainer, active participation. Yang kelima, ada latihan diberikan sebagian demi sebagian, participle of learning. Yang keenam, ada latihan harus mengingat adanya perbedaan individual atau individual difference. Yang ketujuh, trainer yang selektif, mau dan mampu. Yang kedelapan, diusahakan training method yang sesuai. Jenis-jenis pengembangan SDM. Yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian SDM. Program skill training relatif sederhana, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua ada retraining atau pelatihan ulang SDM. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga ada cross-functional training. Cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat ada team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang keenam, teknologi training atau pelatihan teknologi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh, creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan?